Assalamualaikum, balik lagi nih ke channel Recotech. Dan kali ini gue bakal nge-review Google Pixel 4. HP ini sendiri udah gue pegang kurang lebih seminggu. Jadi gimana untuk kualitasnya di tahun 2023? Mari kita mulai reviewnya. Setiap ngomongin Google Pixel, pasti view-nya lumayan banyak. Karena memang HP ini masih sangat-sangat banyak peminatnya. Apalagi dengan harganya yang sekarang udah miring banget. Gue sendiri dapetin HP ini di harga 2,7 juta dengan kondisi full set. Padahal rata-rata Pixel 4 itu harganya di 2,5an, itu untuk yang WiFi only sampai 3 jutaan. Oke, kondisi unitnya sendiri mulus, hanya ada lecet di bagian frame satu aja. Dan juga back covernya ini ada tanda seperti bekas stiker gitu. Dengan harga segini masih terbilang sangat-sangat beruntung sih. Karena untuk unitnya sendiri ini versi yang global, yang dimana untuk versi global kameranya itu bisa silent dan sudah di rewrite IMEI. Seperti yang gue bilang sebelumnya, IMEI-nya ini terdaftar di Kemenperin. Memang IMEI-nya sudah terdaftar, mungkin karena hal itu jadi nggak perlu setting apain lagi. Untuk reset HP dan juga update software itu masih aman, nggak ada masalah. Seller sebelumnya juga bilang untuk update OTA ataupun reset HP nggak ada masalah. Dan terbukti memang saat gue update OTA ke Android 13 dia nggak ada masalah di Google Pixel 4-nya. Secara desain gue pribadi suka dengan desainnya yang simple. Walaupun gue prefer untuk warnanya yang putih. Walaupun begitu warna hitam di sini nggak begitu jelek, hanya saja kurang ciri khas. Mungkin bakal lebih menarik kalau Pixel masih memakai dual tone seperti Pixel 1 dan Pixel 3. Dan terbukti ya, untuk dual tone-nya balik lagi ke Pixel 6 series, mereka memakai dual tone lagi. Well, mau bagaimanapun desain inilah yang ada pada Pixel 4 sekarang. Yang gue sendiri merasa kalau dilihat dari jauh mungkin bakal mirip dengan HP yang iPhone itu. Dan terbukti ada beberapa orang yang mengira HP ini seperti HP iPhone. Kita lanjut ke bagian depan. Kalau dilihat bagian depannya ini jidatnya cukup tebal. Walaupun begitu bisa dimaklumi karena ada beberapa sensor yang ditanam di jidatnya. Seperti sensor untuk face unlock-nya, dia bisa ngebuka layar dalam berbagai posisi. Walaupun gue sendiri prefer lebih suka fingerprint dibandingkan Face ID karena kerasa lebih natural. Baik itu fingerprint tipe yang di dalam layar, di belakang, ataupun di samping. Apalagi walaupun isu corona udah nggak ada, namun masih sering ya memakai masker kemana-mana. Yang ngebuat muka ini nggak bisa kedetek di Face ID. Pixel 4 ini pun begitu, dia nggak bisa ngedetek untuk Face ID kalau memakai masker. Untuk ukuran, si Pixel 4 ini kerasa kecil, compact layarnya, 5,7 inci. Panelnya OLED 90 Hz. Untuk penggunaan satu tangan masih sangat bisa, dengan bobot yang ringan di 162 gram aja. Untuk file yang lebih solid, kalian bisa memakai case, kayak gua, ini tipenya rugged, untuk menambah grip dan juga feel yang lebih solid. Pixel 4 menggunakan panel OLED 90 Hz, dimana OLED yang ada di sini kerasa lebih warm atau kekuning-kuningan layarnya, memang ciri khas. Berbeda dengan IPS yang ada di Mi 10T yang lebih cold atau kebiru-biruan. Untuk kualitas reproduksi warna seperti pada umumnya OLED ya, cenderung lebih saturated warnanya. Balik lagi sih ke preferensi masing-masing, lebih suka layar yang lebih rich warnanya atau yang normal aja tuh. Untuk di settingan juga ada pilihannya, bisa kalian sesuaikan aja kalian lebih suka warna yang mana. Tapi ada yang perlu di notice nih untuk layarnya, khususnya saat low brightness, dimana untuk kondisi low brightness ini green tint-nya mulai kelihatan, khususnya di daerah atas ya. Kalau di background hitam itu pasti kelihatan ada sedikit kehijauan di layarnya. Warnanya keluarnya di bagian sistem ya, jadi saat gua tes nonton YouTube yang layar hitam gitu, dia nggak nampilin green tint-nya. Green tint-nya nggak kelihatan. Gua nggak tahu juga sih, tapi ini nggak ngaruh ke warna lain ya. Cuman kerasa saat di background sistemnya warna hitam. Untuk multimedia masih enak banget, cuman karena layarnya nggak besar, mungkin bagi sebagian banyak orang kurang puas kalau nonton ataupun main game di layar yang kecil ini. Untuk speakernya sendiri udah stereo, dan ternyata speakernya ini lebih bagus dibanding Mi 10T ya menurut gua. Untuk bagian audionya silahkan kalian nilai sendiri. Jadi lanjut ke sektor performa. Memakai chipset Snapdragon 855. Untuk Antutu versi 9 dia tembus di angka 450 ribuan. Di angka segini gua ngerasa masih kerasa gede nih skornya.
Untuk sosial media, multitasking nggak ada masalah berarti, karena untuk UI di Pixel ini kerasa enteng dan ngebikin pengalaman memakainya itu kerasa flawless. Sedangkan untuk bermain game, gue tes di Mobile Legends di settingan medium. Untuk gameplaynya kerasa enak, nggak ada touch delay dan juga nggak ada frame drop. Ini untuk settingan medium ya, karena gue sendiri nggak tega untuk ngebebanin prosesor di HP ini. By the way, untuk refresh rate-nya yang 90Hz, dia ini tipenya adaptif ya. Jadi dia bakal otomatis 90Hz kalau brightness-nya di atas 45%, dan bakal balik ke 60Hz kalau brightness-nya kurang dari 45%. Tapi kalian bisa setting juga nih untuk paksa biar terus jalan di 90Hz via developer option. Sektor kamera adalah sektor yang paling menarik dari HP Google Pixel. Untuk kamera belakangnya ada dua lensa, yang pertama lensa wide biasa dan satunya lagi lensa telephoto. Kedua lensanya ada OIS dan bisa record maksimal di 4K 30fps dan Full HD 60fps. Dan semuanya ini bisa switch lensa saat keadaan record ya. Jadi ini adalah poin plus dari HP Google Pixel ini menurut gua. Sedangkan di kamera depan hanya ada 8 megapiksel dan maksimalnya di Full HD 30fps aja. Kagak ada settingan untuk si kamera depannya. Untuk hasilnya baik foto dan juga video silahkan kalian lihat sendiri. Oke, jadi ini Full HD 30fps. Untuk warnanya terlihat natural. Untuk kestabilannya ya dinilai. Oke, jadi ini perekaman Full HD 60fps di Google Pixel 4. Dia bisa otomatis switch ke telefoto. Ya. Kita lihat untuk dynamic range-nya ya. Terlihat sangat natural kalau di viewfinder. Untuk kestabilannya silahkan dicek ya. Oke, jadi ini 4K 30fps di Google Pixel 4. Masih bisa switch ke telefoto. Cuman pergerakannya kalau dari viewfinder kurang mulus ya. Nggak tahu hasilnya gimana. Harusnya tetap stabil karena computational Google ini bagus. Ini kondisi backlight. Kita tes jalan ya. Untoknya segini, kurang begitu lebar sebetulnya. Berbeda dengan selfie-nya, untuk bagian foto itu lebih luas. Oke, dari sampelnya kelihatan ya, si HP Google Pixel ini memang ada karakter sendiri. Karakternya natural. Untuk telefotonya juga tone-nya nggak berubah dari lensa utama. Ada fitur dual exposure. Pastiin kalian mainin dual exposure-nya kalau ada waktu, karena kalian bisa mencari hasil yang terbaik. Sedangkan kamera depan, dia khusus di foto, lensanya itu wide dan tone-nya sama-sama natural. Sedangkan saat video, dia nge-crop ya. Mungkin karena memang kompensasi biar stabil videonya. Untuk audio dari Google Pixel ini kerasa bagus, sedangkan untuk kualitas low light nggak usah ditanya ya. Ini juara banget low light-nya. Night modenya masih bisa ngangkat banget nih, khususnya di low light yang ekstrim sekalipun. Kita lanjut ke sektor baterai. Baterai di HP ini hanya 2800 mAh aja. Gimana untuk penggunaannya nih? Jadi untuk full gaming, gua tes itu untuk bermain game Mobile Legends 6 match rank. Dia untuk brightness
setel di bawah 50% dan juga menggunakan WiFi, dia untuk 6 game berkurang 66%. Jadi harusnya bisa sampai 8 game ya kalau mulai dari 100%. Kemudian setelah update dari Android 12 ke Android 13, gue ngerasain semakin boros untuk penggunaan Pixel 4 ini. Padahal saat di Android 12, SOT yang gue dapat itu sering banget di angka 2,5 jam minimal. Bahkan biasanya itu 3,5 jam, 4,5 jam itu pernah. Setelah di Android 13, itu penggunaan dayanya semakin kerasa signifikan. Kemarin dari 91% sampai ke 1%, itu SOT yang didapat cuma 2 jam. Standby-nya 13 jam. Padahal dulu itu di Android 12 mudah banget dapetin SOT yang lebih dari ini. Jadi untuk performa di Android 13 sebetulnya kalau performa sama aja, cuman untuk konsumsi baterai nih lebih kerasa boros di Android 13. Jadi gue berharap dapat patch lagi untuk membuat si HP ini lebih hemat baterai. Karena kerasa nih konsumsi baterai di Android 13 ini lebih boros dibanding Android 12. Charging speednya juga nggak begitu bagus, memang hanya di 18 watt. Tapi untuk dari 1% mungkin ke 100% itu memakan waktu 2 jam. Sedangkan untuk sampai 90% aja itu bisa 1,5 jam aja udah bisa. Jadi gimana nih kesimpulannya? Kesimpulan dari gua, HP ini masih sangat layak untuk dipakai 1 sampai 2 tahun ataupun 3 tahun ke depan. Lebih recommended untuk HP ini dijadiin sebagai HP kedua. Misalkan kalian punya HP pertama untuk penggunaan gaming dan kameranya kurang bagus, nah HP ini cocok nih untuk mengisi kekurangan untuk ke kameranya. Kalau mau dipaksain menggunakan daily driver memakai Pixel 4 ini harusnya bisa ngecas 2-3 kali lah dalam sehari. Anyway, dengan harga yang ditawarkan dan juga dapat spek yang seperti ini, menurut gua udah sangat-sangat menang banyak ya. Fitur seperti NFC ada, dual speaker, layar sudah 90Hz, OS-nya Google Pixel ini enteng, always on display juga ada. Fitur lain seperti identifikasi lagu di sekitar juga sangat kepake buat gua pribadi, dan mungkin sebagian banyak orang juga kepake nih fitur seperti ini. Oke, sekian aja review dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Gua Iqbal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.